Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sudah siap nih sekarang. Saya akan melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita berbicara tentang karakteristik daripada gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya. Ini kita beri judul topik adalah Hawa yang terakhir. The last evil. Ya. Saya ingin kita berdoa lebih dulu karena saudara tahu bahwa kita membutuhkan perkataan yang datang dari Tuhan sendiri lewat Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau menyingkapkan buat hidup kami, Tuhan. Firman itu, dan firman itu bisa menjadi daging, menjadi manusia pada diri kami. Bisa memiliki perasaan, bisa mengekspresikan perasaan, bisa mengekspresikan akal budi, bisa mengekspresikan tindakan dan perbuatan, pandangan. Terima kasih karena Engkau menjadikannya itu lewat pekerjaan Roh-Mu, Roh dan firman pada di hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang Kau telah singkapkan kepada kami beberapa waktu yang lalu. Terima kasih karena Engkau menyatakannya kepada kami. Terima kasih karena Engkau mengungkapkannya kepada kami Tuhan. Tidak ada yang menjadi rahasia buat hidup kami. Makasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berfirmanlah buat kami. Kami siap bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembali lagi buka Kidung Agung pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Kita baca sekarang sampai ayat yang ketiga. Bunga mawar dari Sharon aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Ini adalah perkataan daripada ayat yang ketiga ini adalah perkataan daripada si gadis Sunam itu. Wanita Sulam ini. Atau gadis Sulam ini. Itu tentang kekasihnya. Yaitu sang gembala. Ataupun kekasihnya itu yang adalah gembala. Berprofesi sebagai gembala. Kita secara cepat saja. Saudara bisa melihat ayat yang pertama ini. Ini adalah penolakan. Saya katakan penolakan. Atas lamaran. Atas bujukan daripada Raja Salomo. Untuk menjadikan dia istri ke-61. Karena Salomo menurut Kidung 6 ayat 8. Saudara lihat pada tayangannya. Kidung 6 ayat 8. Dia sudah memiliki 60 istri. 80 selir. Tapi lihat. Gadis Sunam ini. Dia menolak. Dengan mengungkapkan sesuatu. Yang akhirnya dikonfirmasi. Hampir 1000 tahun kemudian. Dikonfirmasi. Oleh 600 tahun kemudian. Dikonfirmasi oleh keturunan Salomo sendiri. Yang bernama Yesus orang Nazaret. Bahwa perkataan si gadis Sunam ini. Itu adalah perkataan yang benar. Dan itu adalah prinsipnya Tuhan. Hukumnya Tuhan. Apa yang dikatakan? Aku ini bunga mawar dari Sharon. Aku bunga bakung di lembah. Ini adalah bunga yang indah. Tetapi yang pada masa itu. Sampai pada masa Yesus. Tidak pernah ada orang membuat taman kebun bunga-bunga seperti ini. Ini adalah taman kebunga yang tumbuh liar. Bahkan di tempat-tempat yang terabaikan, diabaikan. Bahkan sulit dijangkau. Sulit dicapai oleh manusia.
Dan kita lihat di sini. Saudara bisa lihat, bisa ketahui sekarang. Apa yang diungkapkan oleh si gadis Sunam ini. Gadis Sunam ini. Itu adalah tentang dirinya. Meskipun dia dirinya tidak berharga. Tidak ada sebagai kebun daripada kebun raja. Raja biasanya mempunyai kebun adalah kebun anggur. Mungkin saja kebun bunga pacar. Kebun palem. Ya mungkin raja memiliki kebun seperti itu. Karena itu indah. Tetapi tidak untuk kebun mawar. Tidak untuk kebun bunga bakung. Tidak untuk kebun krokus. Tidak demikian. Kita belajar di sini. Bagaimana dia menyatakan bahwa aku ini diurus, didandani, dipercantik oleh Allah. Sehingga aku tuh indah di mata Allah. Sama seperti Musa ketika dia lahir. Orang tuanya memiliki iman. Dan dalam iman orang tuanya bisa melihat bahwa anak ini elok dalam pemandangan Tuhan di hari tuanya. Makanya dia menyelamatkannya karena iman. Dan betul Musa elok di hadapan Tuhan. Dan saudara bisa ketahui. Yesus mempertegas bahwa meskipun Salomo yang pernah membujuk-bujuk, menggoda-goda wanita, gadis Sunam untuk dijadikan dia istri. Tetapi, saya katakan sekali lagi, tetapi. Meskipun Salomo di hadapan si wanita ini secara lahiriah dengan segala kemegahannya. Tetapi di mata Allah, Salomo dengan segala kemegahannya itu tidak seindah daripada gadis Sunam ini. Yang mengaku bahwa dia adalah mawar dari Saron, dari dataran Saron. Dan dia adalah bunga bakung yang diabaikan. Mengapa? Ini adalah prinsipnya Allah. Yang disampaikan pada 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Salah satu daripada keluarga Isai. Dikatakan bukan apa yang dilihat manusia. Allah tidak melihat hal yang lahiriah. Allah melihat hati. Apa yang dilihat oleh manusia, itu ditolak oleh Allah. Tapi Tuhan melihat hati. Allah melihat hatinya. Hatinya siapa? Daud. Meskipun dia ada di padang gurun, dia bukan ada di medan perang, bukan dia yang terutama, dia terabaikan seperti gadis Sunam. Dahsyat sekali saudara. Ini yang Tuhan inginkan dari hidup saudara. Lihat, karakteristik gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasih Tuhan adalah yang menjadi pesona dalam hidup saudara adalah kepribadian Kristus. Khususnya dia adalah gembala, sebagai gembala. Bukan saudara terpesona karena apa yang telah Kristus lakukan untuk hidup saudara. Karakteristik gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya Tuhan juga adalah kesetiaan, keteguhan saudara yang membangun kesetiaan lewat keyakinan, yaitu iman pada diri saudara. Karena saudara tidak melihat dia secara fisik. Dia yang duduk di atas tahta. Tetapi
saudara tetap berdiri teguh. Setia. Apalagi karakteristik yang kita sudah pahami. Yang disingkapkan lewat pewahyuan oleh Tuhan. Yang diharapkan Tuhan. Dari hidup saudara sebagai gereja kekasih Tuhan. Kemolekan batinia. Yang sangat menonjol. Saya ulangi, kemolekan atau kecantikan manusia batinia. Yang sangat menonjol. Dan ekspresif. Karena itu yang dibangun oleh Allah. Nah, saudara bisa lihat. Pernyataan daripada si gadis Sunem ini. Berhasil menggeser cara pandang Salomo terhadap gadis Sunem ini. Makanya dia katakan seperti bunga bakung di antara duri-duri. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Yang lain itu seperti duri. Yang semua lain itu semua ditentang oleh Allah. Kita udah belajar tentang duri minggu lalu. Lalu kemudian si gadis ini mengatakan tentang kerinduan dia pada sang kekasih yang gembalanya. Kerinduan dia yang kepada sang kekasihnya yang tidak ada di situ. Karena apa? Karena si gadis Sunem ini dia sedang berada di perkemahan di areanya Raja Salomo, tetapi tidak di istananya, tidak di Yerusalem. Dia semakin dikekang, semakin dibatasi. Maka semakin dia rindu kepada kekasihnya sang gembala. Kenapa? Karena dia mengatakan tentang kekasihnya itu. Dia terpesona kepada kepribadiannya. Bahkan kekasihnya itu dikatakan sebagai bagaikan sebungkus mur di antara buah dadaku. Itu di hati. Ada di hatinya sebagai mur. Mur itu adalah dipersembahkan untuk tamu-tamu terhormat. Kelahiran raja. Kematian seorang raja. Orang memakai mur. Minyak mur. Saudara lihat di sini. Ada ayat yang ketiga. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Wah. Ini bahasa yang aneh. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Nah, walaupun menunjuk pohon-pohon kayu di hutan. Ini yang aneh. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Lihat saudara. Ini perkataan yang sangat dalam sekali. Ini yang diharapkan oleh Tuhan terjadi pada hidup saudara. Sebagai gerejanya. Ini harus menjadi hati pikiran saudara. Karena ini datang dari si gadis Sunem. Yang merepresentasikan sebagai gerejanya. Si gadis menyatakan bahwa kekasihnya itu sang gembala itu. Sangat berbeda. Dengan laki-laki yang lain. Yang itu seperti. Dia itu seperti pohon apel. Di kerumunan pohon-pohon kayu di hutan. Dia tuh lain. Apanya yang lain? Kepribadiannya yang lain. Tingkah lakunya yang lain. Sikapnya yang lain. Stylenya yang lain. Karakternya yang lain. Dia tuh lain.
Dia berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal kepribadian. Dalam kepribadian. Style. Prinsip. Wow, banyak sekali yang lain. Saudara bisa bayangkan ini. Dia bandingkan pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Itu jelas terlihat. Pohon kayu tidak berbuah. Buahnya tidak dikonsumsi manusia. Kalaupun ada buahnya, bunga ada buah. Pohon apel ya. Terlihat jelas dari buah-buahnya. Saudara mau tahu? Yesus pernah mengatakan begini. Mari kita lihat. Matius 20. Ayat 25. Lihat. Kita sedang membahas pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Itu seharusnya gereja memandang Kristus seperti itu. Dia lain. Lihat ini. Betulkah Yesus itu lain? Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka. Lalu berkata. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lihat seterusnya. Tidaklah demikian di antara kamu. Harus beda. Tidak boleh demikian. Kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang. Jadi kalian harus sama seperti anak manusia. Engkau harus sama dengan kekasihmu sendiri. Bukankah si gadis Sunam ini sedang memikirkan kekasihnya itu beda stylenya. Berarti dia juga harus ikutin style itu. Itulah gereja. Sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah. Kita baru menemukannya. Satu ayat yang luar biasa sekali. Apa yang Yesus ungkapkan. Tidak demikian dengan antara kamu. Ini harus menjadi pemberitaan buat hidup saudara. Saya ingin saudara melihat lagi. Betulkah stylenya Yesus itu? Betulkah prinsip hidupnya itu? Berbeda. Menonjol sekali lain. Dia tidak seperti pohon-pohon kayu. Wow, megah tinggi. Megah tinggi. Pohon kayu seperti itu. Di hutan, tinggi-tinggi. Karena berupaya untuk mendapatkan ultraviolet. Sinar matahari. Satu ayat lagi. Yohanes pasal yang 13. Yohanes pasal yang ke-13. Kita baca secepatnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya.
Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Mereka terheran. Wah, ini bukan seorang pemimpin kayak begitu. Lain. Bukan seperti seorang raja, dilayani. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Dulu saya berpikir nih kelihatannya apa yang diinginkan oleh Petrus ini, kaki dan kaki ini untuk sedikit menaikkan derajatnya Yesus. Supaya dia jangan menjadi hamba. Tangan dan kakiku, dan kepala. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi. Selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Tentu jawabannya saat itu adalah mereka nggak ngerti. Waktu si gadis Sunem ini dia mengatakan bahwa kekasihnya itu sang gembala itu seperti pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Tentu dong, mungkin kalau ada Raja Salomo di situ yang mendengarkannya dia nggak ngerti. Kemudian Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku perhatikan baik-baik. Jikalau aku membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kenapa? Karena style hidup, prinsip hidup yang ada pada guru, tetapi dia bukan hanya guru buat saudara. Yang ada pada sang kekasih, yaitu Kristus. Itu juga akan menjadi style, prinsip, dan kehidupan saudara. Luar biasa ini. Kita baru bahas pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di sini digunakan kata sons, teruna. Itu berbicara tentang karakteristik daripada laki-laki. Gak biasanya laki-laki seperti itu. Laki-laki itu kokoh seperti pohon kayu. Gagah, nunjukkan maconya. Keperkasaannya. Di depan perempuan aja nampangnya.
pamernya laki-laki itu nunjukin ototnya lah. Dia bisa melawan preman lah. Ini beda nih. Beda, ya apanya yang beda? Ini beda nih, pohon apel di antara pohon-pohon kayu. Apa yang mau dimamat pohon apel? Pohon apel itu mudah tumbang. Kalau engkau goyangkan saja batang pohon apel, maka berguguran buahnya dan juga daun-daunnya. Tapi pohon kayu, wow, bagaimana engkau menggoyangnya? Angin sekeras apapun juga belum tentu bisa dia tumbang. Mengapa dia bandingkan dengan pohon kayu? Bukankah di sini dikatakan demikian? Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Wow, luar biasa. Apakah engkau tidak bisa berlindung di bawah pohon kayu? Bisa. Tetapi pohon kayu tidak menghasilkan buah yang bisa kumakan, yang bisa menghasilkan rasa manis pada langit-langitku. Tidak bisa. Wah, saudara bisa bayangkan ini apa yang Tuhan inginkan. Lihat, pohon apel berada di kebun. Tetapi ini berada di hutan. Berada di mana? Di hutan pohon-pohonan kayu. Yang menggairahkan buat si gadis Sunem ini. Saya ulangi. Bukan hanya perlindungan. Tetapi ada sesuatu yang bisa dimakan dan memberikan rasa manis pada langit-langitnya. Perlindungan dan rasa manis pada langit-langit. Perlindungan dan rasa manis-manis pada langit. Itu yang tidak bisa diberikan. Diberikan oleh siapa? Oleh pohon-pohon kayu tersebut. Pohon kayu hanya bisa memberikan perlindungan saja. Tapi tidak bisa memberikan rasa manis pada langit-langit mulutnya. Gereja yang diharapkan Tuhan sebagai kekasihnya adalah gereja yang mendambakan Kristus. Bukan hanya memberikan perlindungan saja, tetapi juga rasa manis pada langit-langit. Kita akan beranjak kepada siapa perempuan ini. Mengapa dia membutuhkan perlindungan? Mengapa dia membutuhkan rasa manis pada langit-langit mulutnya? Dia katakan lebih dulu. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna, di antara laki-laki lain. Laki-laki lain biasanya hanya memberikan perlindungan, betul. Tapi tidak pernah memberikan. Tidak bisa memberikan yang satu ini. Rasa manis pada langit-langitnya.
Kita lihat di sini. Siapa si gadis ini? Mari kita beranjak lebih dahulu pada Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung pasal 1. Ayat 5. Ini tentang si gadis Sunem ini. Kita beranjak dulu kepada beberapa minggu yang lalu. Yang sudah kita bahas. Memang hitam aku. Tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar. Seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak aku jaga. Ternyata si wanita ini adalah seorang pekerja keras. Apa yang berharga bagi seorang pekerja keras? Waktu istirahat. Saat dia berteduh. Saat dia berlindung. Nah, saudara bisa dapatkan di sini. Saat dia beristirahat. Semua itu bisa disediakan oleh laki-laki yang lain. Bukankah si gadis ini yang setelah sekian lama bekerja keras untuk kebun saudara-saudaranya di bawah terik matahari sampai kebun dia sendiri, dia punya kebun sendiri, jatah buat dia, itu tidak terurus. Bukankah pada pokok-pokok kayu dia bisa beristirahat dengan aman dan damai sejahtera? Tetapi dia menginginkan oleh naungan kekasihnya ini. Karena kekasihnya ini bukan hanya membuat dia damai, sejahtera, tetapi lebih daripada itu. Membuat lidahnya dia, langit-langit pada mulutnya itu, memberikan rasa manis. Kita akan bahas lebih dahulu. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Setelah Tuhan bekerja. Ciptakan ini, jadikan, bentuk ini dan segalanya. Lalu dia beristirahat. Dikatakan di Taman Eden, Allah yang menumbuhkan pohon-pohonan. Lalu kemudian Allah membuat Taman Eden, tapi belum ada yang mengusahakannya. Manusia belum bekerja. Tapi masuk yang pertama kali kepada istirahatnya Tuhan. Apa artinya? Mengapa manusia diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, langsung mereka beristirahat. Untuk menunjukkan bahwa manusia akan menjalani hari-hari kemudian. Harus diawali dengan istirahat. Ini memberikan arti adalah kasih karunia Allah. Tuhan anugerahkan sebelum engkau memulai bekerja. Itu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah membuat engkau aman, damai, terlindung oleh naungan kasih-Nya. Mari kita lihat. Apa saja karena si wanita ini adalah seorang pekerja keras. Apa yang saudara upayakan selama ini? Kau bekerja keras di kebun. Sekarang. Bukan lagi upayamu. Tapi kasih karunia yang Allah anugerahkan itu akan menyelesaikan semuanya itu. Tanpa engkau mengalami namanya susah payah. Kasih karunia. Definisi dari kasih karunia Allah adalah kemampuannya yang hanya dimiliki oleh Allah.
Kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Pernyataan Paulus tentang dirinya dibandingkan dengan para rasul yang lain, khususnya rasul ke-12 murid Yesus. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, nah lihat kasih karunia-Nya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki hanya oleh Allah itu saja. Itu yang menyertai aku dalam mengerjakan semua panggilanku. Itulah hal yang paling menonjol daripada gereja Tuhan. Adalah kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Kemampuan Allah. Bukan berupaya. Dengan kekuatan dan tenaga. Sendiri. Ide sendiri. Tetapi kasih karunia. Di situ saudara bisa mengalami rest. Istirahat. 2 Korintus 1. Dua Korintus 1. Ayat 12. Inilah yang kami megahkan, banggakan. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Ini disebutkan nih, kemampuan-kemampuan Allahnya. Yaitu, hubungan kami dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kekuatan kemampuan Allah itu membuat mereka bisa dengan tulus, murni. Mari kita lihat satu lagi. 2 Petrus 3. Lihat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow. Luar biasa ini saudara. Ini suatu pernyataan. Ternyata dia katakan seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara turunnya di bawah naungannya. Jadi perlindungannya ini. Itu adalah kasih karunia Allah.
Mari kita lihat sekali lagi. Kasih karunia itu memampukan saudara untuk bisa menanggung semua penderitaan, semua sakit penyakit. Kita lihat sekarang 2 Korintus. Dua Korintus. 12 mulai dari ayat yang ke 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong, Paulus. Kenapa? Karena Paulus pernah dibawa ke Firdaus, ke surga, ke tempat tahta Tuhan, tempat kehadirannya Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kenapa dia bilang utusan iblis? Karena dia diutus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dengan dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Karena Kristus melindungi aku. Apa yang diberikan pelindungan? Saudara berpikir pelindungan itu adalah selalu berpikir adalah tentang apa? Ketika engkau mengalami hal-hal yang seperti siksaan, dibebaskan dari siksaan. Ketika engkau mengalami kesukaran, carikan jalan keluar. Ketika engkau dianiaya, di stop penganiayaannya. Ketika engkau dalam kesesakan, dibebaskan sehingga engkau bisa bernafas dengan baik. Artinya tidak sesak nafas lah. Bukan itu. Tapi Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dengan kata lain, penganiayaan tidak dihentikan. Kesukaran tidak berhenti. Kesesakan terus terjadi. Siksaan terus terjadi. Tetapi kemampuan kau menanggungnya, melewatinya, itu yang dianugerahkan Tuhan pada dirimu. Sehingga engkau bisa mengalami yang namanya terlindungi. Itu sebabnya kasih karunia Allah ini memampukan saudara untuk supaya saudara tetap terlindung. Wah, rasanya saudara, saya pikir kita harus mulai disingkapkan lagi. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Duduk ngapain? Makan. Karena dibilang buahnya manis bagi langit-langitku. Di bawah pohon apa? Di bawah pohon kayu? Tidak, aku hanya terlindung. Tapi di sini aku bisa makan, menikmati. Jadi bukan hanya ada perlindungan.
Tapi ada damai, ada istirahat, ada penambahan kekuatan, penambahan energi. Wah, sekarang kita perlu gabungkan ini, saudaraku. Wow, ini luar biasa. Digunakan kata buahnya manis pada langit-langitku. Buahnya manis pada langit-langitku. Ini adalah sebuah bahasa spiritual. Ini sebuah bahasa spiritual. Apa artinya ini? Mari kita lihat sama-sama. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara mengerti sekarang? Itulah gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan hanya memiliki kasih karunia yang membuat dia beristirahat, tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi yang digunakan adalah kekuatannya Allah. Bukan hanya itu. Tetapi dia juga menikmati. Di sini dikatakan, bukannya janjimu, tapi ini adalah perkataan-perkataanmu atau perintahmu. Dinikmati. Itu manis pada langit-langit. Itu menjanji Tuhan itu. Itu dia nikmati. Ketika dia sedang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi bukan menonjolkan kemampuannya. Menonjolkan kemampuan manusianya. Tetapi kasih karunia Allah yang dia tonjolkan. Sembari dia menikmati. Beristirahat dia menikmati. Menikmati apa? Perintah Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan. Saudara tentu paham ini, apa yang saya maksudkan ini. Apa yang saudara harapkan ini. Apa yang Tuhan maksud saya, apa yang Tuhan harapkan. Ini seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan menikmati perkataan. Dia menikmati. Dia rest. Meskipun Marta berbicara tentang apa saja. Meskipun itu tidak pada umumnya seorang wanita duduk dekat kaki Tuhan. Semuanya itu. Tetapi, oh Tuhan, ini luar biasa saudara. Dia bisa menikmati perkataan Tuhan. Dia berada pada rest, istirahat. Begitu kita dengan kekasih kita.
Kristus. Makanya wanita ini berkata, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Dia bukan hanya memberikan di bawah naungannya, aku berlindung, tapi aku bisa menikmati. Menikmati apa? Perkataan-perkataannya. Menikmati. Salah satu hal yang saya ingin ingatkan dari minggu yang lalu. Bagaimana mungkin saudara bisa menikmati perkataan-perkataan Tuhan dari sang kekasih saudara, kalau saudara tidak memiliki telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh kepada hidup saudara. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7a. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Tuhan ingin menganugerahkan ini. Apakah engkau memandang Tuhan itu sebagai pohon apel di antara pokok-pokok kayu? Dia bisa memperkatakan perkataan yang memberikan kehidupan, kenyamanan pada hidup saudara, pada diri saudara, yang menyegarkan diri saudara. Saudara bisa lihat, si gadis ini adalah seorang pekerja keras. Dan kalau dia menganggap dia kena terik matahari, kalau dia menganggap kekasihnya ada pelindungan, akan melindungi dia dari terik matahari. Akan melindungi dia dari keletihan. Dia bisa berlindung di bawahnya. Saudara bisa berlindung dari keletihan kalau Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya pada hidup saudara. Saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang rest, sejahtera, damai. Saudara sedang menikmati hari ke-7. Yaitu sabat perhentian Tuhan. Dari segala upaya saudara. Yaitu dengan menikmati. Seperti Maria. Di Lukas pasal yang ke-10. Itu seperti Maria. Menduduk dekat kaki Tuhan. Menikmati. Saya katakan menikmati. Perkataan-perkataan. Tuhan Yesus. Ini kehidupan yang harus saudara mulai sejak sekarang ini saudara. Saya katakan saudara harus mulai. Ini bukan hanya sebuah. Ini adalah pengharapan Tuhan. Yang harus dibangun dalam diri saudara. Tuhan memberikan perkataannya. Tapi kadang-kadang engkau tidak rest. Banyak orang. Dia menyiapkan firman Tuhan adalah untuk komsel. Dia menyiapkan firman Tuhan adalah untuk khotbah. Ini harus kau rubah. Kau harus menikmati suaranya. Saya katakan suara
Sebab disitulah adanya kehidupan. Perkataan-perkataan. Kalau kau baca, kalau saudara bisa baca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-6. Lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu memiliki dimensi roh. Kepadamu adalah roh dan hidup. Itu memiliki dimensi roh. Dan di dalamnya ada Zoe. Hidup ilahinya Allah. Saudara bisa menerima kasih karunia sekaligus bersama ketika engkau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Karena Zoe-nya Allah akan mewujudkan diri pada hidup saudara. Menjadi kasih karunia. Kemampuan Allah. Firman menjadi manusia. Mari kita lihat sekarang. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Logos. Dan diam di antara kita. Ini adalah Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Begotten Son. Penuh kasih karunia. Saya katakan penuh kasih karunia. Karis. G5485. Karis kasih karunia. Dan kebenaran. Apa artinya kebenaran? Kebenaran ini aletheia itu berbicara adalah tentang semua firman itu bisa dijadikan kehidupan. Penuh. Utuh. Tidak ada yang kurang. Oh, ini kelihatannya hanya 93% saja. Oh, tidak lengkap. Itu sebabnya sangat penting. Saudara, bisa memahami bahwa Kristus itu dikenal sebagai buah pohon apel di mana saudara bisa berlindung. Itulah yang harus terjadi pada gerejanya. Saudara bisa makan, berlindung, makan lewat firman-Nya. Penuh kasih karunia. Dan firman Allah itu artinya di sini adalah salah satu bahan cara buat Allah untuk mengalirkan kasih karunia-Nya. Kemampuan yang dimiliki oleh Allah kepada hidup saudara sehingga saudara memiliki kemampuan-kemampuan Allah, yakni kasih karunia Allah. Wah, tentu kita harus sampai kepada kita mendapatkan apa yang Tuhan harapkan dari kita, kita bisa wujudkan itu. Saya katakan kita bisa mewujudkan itu.
Kita lihat saudara. Apa yang Rasul Paulus, saya ulangin lagi, Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam kita lihat sekarang. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-32. Ini adalah perpisahan. Saya ulangi, perpisahan antara Paulus dengan jemaat di Efesus. Dia kumpulkan para tua-tua sebelum dia berbicara yang terakhir kalinya. Kita baca mulai dari ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Injil kasih karunia. Injil itu kasih karunia, itu memberikan kemampuan kasih karunia. Ya. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepada bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi jagai seluruh kawanan. Bagaimana kalian bisa menjagai seluruh kawanan? Mari kita lihat. Paulus akan memberitahu caranya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Akan ada muncul persoalan. Serigala akan muncul dari tengah-tengah kamu sebenarnya. Itu maksudnya. Bukan datang dari luar. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya. Siang malam. Dengan tiada berhenti-hentinya. Menasihati kamu masing-masing. Dengan mencucurkan air mata. Ayat 32. Lihat, dan sekarang aku menyerahkan kamu. Ini kata Paulus. Sekarang, sebelum berpisah. Kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Memampukan kamu untuk engkau bisa menerima warisanmu. Itu maksudnya. Dia bilang firman kasih karunia-Nya. Berarti ada firman. Yang kalau itu terbangun dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki kasih karunia
yang makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Kata Rasul Petrus. Bertumbuh dalam kasih karunia. Makanya Paulus mengatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dia bisa mencukupkan sendiri. Itu kasih karunia, kemampuan. Lihat ayat 30. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalan. Sambil memberitakan Injil. Sambil membangun jemaat. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Wah, ini luar biasa. Dia kerja. Orang-orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, ini luar biasa. Memberitakan Injil, bekerja, lalu membantu orang lemah, lalu mencukupkan pelayanannya sendiri. Wow, kok bisa ya? Itulah kasih karunia. Makanya Paulus mengatakan, membuka rahasianya. Dia katakan, aku membuka rahasianya tentang kasih karunia itu. Itulah yang dikatakan si wanita, si gadis Sunam ini. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Firmannya, perintahnya. Dia nikmati. Kalau orang istirahat tanpa makan. Yang mengandung air. Mengandung cairan seperti buah-buahan ini. Yang manis menyegarkan jiwa. Kalau orang tidak beristirahat, hanya beristirahat saja, maka dia sebenarnya, dia hanya melepaskan letihnya, tetapi dia tidak menambah tenaga baru. Apa yang Paulus katakan ini, itu seperti yang dinyatakan oleh gadis Sunam ini. Saudara bisa bayangkan sekarang. Gadis Sunam ini menunjukkan keimanannya. Keyakinannya. Dia tunjukin keyakinan yang luar biasa ini. Kepada siapa? Dia tunjukkan ini. Kepada Salomo juga. Dia tunjukkan hal ini. Kepada Salomo juga. Apa yang dia tunjukkan kepada Salomo? Dia tunjukin kepada Salomo. Bahwa kekasihnya itu seperti yang adalah gembala. Bagi dirinya. Bukan hanya kepribadiannya yang begitu. Seperti seorang gembala. Terhadap domba-dombanya. Tetapi bagi dirinya. Itu juga memberikan dampak. Dia merasa terlindungi. Dia katakan dia merasa terlindungi. Terlindungi dari hal apa? Terlindungi dari susah payah. Dari kerja keras. Dari mengandalkan kemampuan daging. Dan dia bisa menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ketika Tuhan menyingkapkan ini buat hidup saya. Dikatakan buahnya manis bagi langit-langitku, buah apel itu. Ini menunjukkan buah yang segar, manis. Yang memberikan tenaga kepada dirinya. Ketika dia berlindung, bukan hanya dia merasa dia mendapatkan istirahat. Bukan hanya itu saja. Tetapi dia justru
Di bawah bayang-bayang daripada itu perlindungan itu. Di bawah bayang-bayang daripada siapa? Daripada pohon apel itu. Dia mendapatkan kekuatan. Mengapa? Karena dia menikmati buah. Dia menikmati. Saya ulangi. Dia menikmati perkataan-perkataan Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan. Apa saja dia nikmati. Itu yang menguatkan dirinya. Janji Tuhan, dia menjadi kuat untuk masa yang akan datang. Perintah Tuhan, dia menjadi kuat untuk melaksanakannya. Perkataan Tuhan menjadi kuat buat jiwanya. Buat rohnya. Buat membangun Zoe Allah. Seperti Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan Tuhan itu. Roh dan hidup. Wow. Saya tidak tahu apakah ini kita akan selesaikan sampai akhir tahun ini. Karena ini sesuatu yang luar biasa saya pahami. Dikatakan seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara terutera. Di bawah naungannya. Di bawah perlindungannya. Di bawah bayang-bayangnya dia. Aku ingin duduk. Kenapa disebut bayang di sini? Shadow. Di bawah naungan. Shadow. Atau bayang-bayang. Berarti terhadap terik matahari. Terhadap apa yang selalu ini. Dunia ini kejam. Terik matahari itu lambang daripada panasnya dunia. Akan mengubah hidup saudara. Menjadi letih. Menjadi hitam. Tetapi lihat. Perlindungan. Dari sang kekasih kita. Bisakah kau menerima kasih karunia yang berlimpah dalam hidup? Tuhan menganugerahkannya lewat firman-Nya. Itu sebabnya bagaimana kau merespon firman-Nya. Memiliki telinga rohani sehingga kau bisa mendengarkan apa yang dikatakan roh. Seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan dan hanya mendengarkan. Meskipun yang saat itu berbicara, Marta juga berbicara. Mengkritik dia. Itu seperti panas terik matahari. Tapi Maria berlindung. Dia mengalami istirahat. Kapan dia kenyang? Kapan dia disegarkan setelah makan buah apel yang manis pada langit-langit? Kapan itu terjadi? 6 hari sebelum Paskah. Saudara bisa melihat 6 hari sebelum Paskah. Yohanes pasal yang ke-12. Di rumah Lazarus, Marta dan Maria. Diadakan perjamuan Tuhan. Marta melayani, tetap melayani. Lazarus duduk di situ, meskipun dia sudah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Tapi Maria menunjukkan hasil daripada perlindungan dia. Dari Tuhan, dari kekasihnya. Hasil daripada perkataan-perkataan Tuhan. Maka Maria, Yohanes 12 ayat 3. Mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harga. Narwastu. Itu adalah minyak untuk raja-raja. Yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Wow. Lihat. Ini minyak yang mahal. Tapi Maria percaya diri. Terus mengerjakan itu. Dia mengumpulkan. Dari saat dia berlindung. Dia mengalami istirahat. Dalam perlindungan Tuhan. Lalu sampai kepada hari. Yohanes pasal 12. Dia mempersembahkan minyak narwastu. Saudara bisa bayangkan.
Dia makan buah manis pada langitnya, buah apel yang manis pada langit-langitnya. Dia beristirahat, dia rest. Dia bisa mengumpulkan uang. Itu dia memiliki kasih karunia-Nya Allah untuk mempersembahkan. Karena hanya orang gila yang bisa mempersembahkan. Minyak rawasu dikumpulkan, harusnya dijual, disumbangkan kepada orang lain, bisa memberi uang. Tapi ini dipersembahkan untuk menunjukkan raja. Gadis Sunem ini menyatakan, bagiku kekasihku itu seperti raja. Dia melindungi aku. Dia memberikan perkataan-perkataan yang menyegarkan aku. Tapi aku harus tunjukin bahwa dia adalah raja di hatiku. Dengan minyak darwastu itu. Kasih karunia Allah akan menunjukkan kepada saudara siapa yang berkuasa, yang memerintah pada hidup saudara. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyingkapan ini. Kami bersyukur karena Kau menganugerahkan kasih karunia-Mu dan juga perkataan-perkataan dan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk impartasi yang Kau berikan kepada kami. Tertanamlah pada diri mereka yang mendengarkan firman ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau sekarang menunjukkannya. Gereja yang Kau harapkan. Karakteristik daripada gereja yang adalah kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini bagi Kau. Kami tahu kami disiapkan sebagai gereja yang menjadi kekasih-Mu. Seperti harapan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih untuk pewahyuan, pengertian, hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami dituntun masuk kepada seluruh kebenaran. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.